Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagi seluruh ASN di Kementerian, Lembaga, dan Pemda di seluruh Indonesia. Mari kita belajar tentang materi disiplin ASN. Ini dasar hukum dari materi disiplin ASN. Pertama adalah Undang-Undang 20 2023 tentang ASN. Selanjutnya ada PP 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS yang telah dirubah PP 17 2020. Selanjutnya ada PP 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K dan PP 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS. Kewajiban PNS pertama adalah setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang 1945, NKRI, dan pemerintah. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang, menaati ketentuan peraturan perundangan, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kewajiban PNS yaitu pertama menghadiri dan mengucapkan sumpah atau janji PNS, yang kedua menghadiri dan mengucapkan sumpah janji jabatan, lalu mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi seseorang atau golongan, melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara, melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja, menggunakan dan memelihara BMN barang milik negara dengan sebaik-baiknya, lalu memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi dan menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Larangan PNS. Pertama, menyalahgunakan wewenang. Yang kedua, menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan. Yang ketiga, menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain. Yang keempat, bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh pejabat pembina kepegawaian atau PPK. Yang kelima, bekerja pada perusahaan asing, konsultasi asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing, kecuali ditugaskan oleh pejabat pembina kepegawaian. Yang keenam, memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah. Selanjutnya, melakukan pungli, pungutan liar ya, di luar ketentuan. Yang kedelapan, melakukan kegiatan yang merugikan negara, lalu bertindak sewenang-wenang terhadap kebawahan dan menghalangi berjalannya tugas kedinasan. Selanjutnya, menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan atau pekerjaan ya, gratifikasi nih ya, nomor 11, nggak boleh. Nomor 12, meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan. Yang ke-13, melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani. Yang ke-14, memberikan dukungan kepada capres, wakil presiden, calon kepala daerah, wakil kepala daerah, calon anggota DPR, calon anggota DPRD, calon anggota DPRD, dan ikut kampanye menjadi anggota kampanye menggunakan atribut PNS, mengerahkan PNS untuk kampanye dan menggunakan fasilitas negara untuk kampanye. Selanjutnya, membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, sesudah masa kampanye. Selanjutnya, mengadakan kegiatan mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya atau anggota keluarganya dan masyarakat. Yang terakhir, memberikan surat dukungan disertai fotokopi KTP atau surat keterangan penduduk. Tingkat hukuman disiplin ASN ya, ada tingkat ringan, ada tingkat sedang, dan tingkat berat. Apa saja tingkat ringan? Yang pertama adalah teguran lisan, lalu teguran tulisan, dan terakhir pernyataan tidak puas secara tertulis. Selanjutnya ada tingkat hukuman disiplin ASN tingkat sedang, pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 6 bulan, pemotongan tukin ya, tunjangan kinerja sebesar 25% selama 9 bulan, dan 25% selama 12 bulan.
Jika hukuman tingkat berat yaitu penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan. Lalu pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan dan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. Jenis hukuman tingkat ringan ya. 1. Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi ya. Misalnya tidak masuk kerja ya. Artinya tidak masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja yang berdampak pada unit kerja ya. Ada teguran lisan, misalnya tidak masuk kerja tanpa alasan secara kumulatif selama 3 hari ya dalam 1 tahun. Lalu yang kedua, tidak masuk kerja tanpa alasan secara kumulatif selama 4 atau 6 hari kerja dalam 1 tahun dan pernyataan tidak puas secara tertulis jika tidak masuk kerja 7 sampai 10 hari. Ini maksudnya jenis hukuman tindak ringan itu tidak mengutamakan kepentingan negara ya, lalu tidak menggunakan atau memelihara BNN sebaiknya dan tidak memberikan kesempatan bagi bawahan untuk mengembangkan kompetensi. Pelanggaran hukum tingkat ringan. Yang pertama, memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah. Selanjutnya, melakukan kegiatan yang merugikan negara, lalu bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan dan menghalangi berjalannya tugas kedinasan. Nah, jenis hukuman disiplin tingkat sedang ya, jadi dijatuhkan bagi PNS yang tidak memenuhi ketentuan. 1. Menghadiri dan mengucapkan sumpah atau janji PNS apabila pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah. Yang kedua, mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi apabila pelanggaran dilakukan tanpa alasan sah. Lalu melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang membahayakan keamanan negara atau merugikan negara apabila pelanggaran dilakukan tanpa alasan yang sah. Lalu tidak melaporkan ya, maksudnya melaporkan harta kekayaan pada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan. Nah, ini tidak patuh pada jam kerja, misalnya pemotongan tukin ya selama 25% selama 6 bulan itu kalau minimal 11 sampai 13 hari kerja dalam 1 tahun. Alpa ya dalam 1 tahun. Lalu pemotongan tukin 25% selama 9 bulan, 14 sampai 16 hari. Ini udah tingkat sedang ya. 11 hari alpa nggak masuk kerja itu udah masuk hukuman tingkat sedang. Ingat-ingat ya. Lalu yang ketiga, pemotongan tukin ya 25% selama 12 bulan. Ini lama ya, 1 tahun. Nah, itu kalau nggak masuk 17 hari sampai 20 hari kerja dalam 1 tahun. Nah, akumulasi ini berlaku pada misalnya sehari telat 1 jam ya. Diakumulasi misalnya setahun itu 17 hari. Nah, itu bisa masuk itu hukuman tingkat sedang. Jadi jangan sampai telat atau jangan sampai alpa ya. Menggunakan dan memelihara BUMN dengan sebaiknya apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi pemerintah. Memberikan kesempatan pada bawahan untuk mengembangkan kompetensi apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi pemerintah. Selanjutnya, pelanggaran hukuman tingkat sedang ya. Jadi memiliki, menjual, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah. Lalu melakukan pungli, pungutan luar. Pungli itu ngambil jasa atau uang ya di luar pada pelayanan publik ya. Yang ketiga, melakukan kegiatan merugikan negara. Yang keempat, bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan. Nggak boleh ya, sebagai atasan nggak boleh. Yang kelima, menghalangi perjalanan tugas kedinasan. Dan yang keenam, memberikan dukungan kepada capres, wapres, DPR, DPRD itu nggak boleh, kampanye itu nggak boleh ya. Selanjutnya, jenis hukuman disiplin tingkat berat. Nah, dijatuhkan bagi PNS yang tidak memenuhi ketentuan. Pertama, mengutamakan kepentingan negara daripada pribadi apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara. Yang selanjutnya, melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan negara apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara. Selanjutnya, melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan. Nah, ini tidak masuk kerja dan menaati jam kerja ya minimal 12 bulan. Minimal ya penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, yaitu 21 sampai 24 hari dalam setahun. Selanjutnya, pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan atau setahun itu minimal 25 hari sampai 27 hari kerja dalam 1 tahun. Selanjutnya, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS yaitu 28 sampai berapa nih? 28 sampai 30 hari ya. Nah, dalam 1 tahun. Nah,
Yang keempat itu pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri bagi PNS yang tidak masuk kerja secara terus-menerus 10 hari tanpa keterangan. Yang kelima, menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan perundangan. Nah, ini pelanggaran hukuman tingkat berat ya, menyalahgunakan wewenang, menjadi perantara mendapatkan keuntungan pribadi, menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain, bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing atau LSM asing ya. Kecuali ada izin PPK ya, memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang surat barang milik negara secara tidak sah, lalu melakukan pungutan di luar ketentuan dan menerima hadiah gratifikasi, lalu meminta sesuatu berhubungan dengan jabatan dan memberikan dukungan pada capres atau kampanye ya. Selanjutnya, pejabat yang berwenang menghukum, yaitu Presiden menghukum tingkat berat, JPT utama, madya, ahli utama dan jabatan lain yang pengangkatan pemberhentian menjadi wewenang Presiden ya. Jadi Presiden itu bisa menghukum JPT utama, madya dan ahli utama ya. Lalu Kepala Perwakilan RI menghukum PNS yang di lingkungannya berada satu tingkat di bawahnya Hukdis ringan dan PNS di lingkungannya berada 2 tingkat di bawahnya Hukdis ya. JPT Madya, PNS di lingkungannya berada satu tingkat di bawahnya Hukdis tingkat ringan dan PNS di lingkungannya yang berada di bawahnya Hukdis sedang. JPT Pratama, misalnya di lingkungan yang berada satu tingkat di bawahnya Hukdis ringan dan PNS di lingkungannya berada 2 tingkat di bawahnya Hukdis sedang. Pejabat fungsional Hukdis ringan dan sedang. Ini contohnya eselon ya, eselon 1 atau eselon 2 itu bisa menghukum di satu tingkat di bawahnya, artinya pangkat satu tingkat di bawahnya ya, atau jabatan satu tingkat di bawahnya. Jabatan administrator ya, sekelas kabak, kepala bagian atau kepala UPT atau kepala kantor atau kepala dinas atau kepala apalagi kepala bidang ya, kepala bagian. Ya, pertama, PNS dilakukannya berada satu tingkat di bawahnya hukuman ringan, yaitu PNS di lingkungannya berada satu tingkat di bawahnya hukuman berat, dan pejabat fungsional hukuman ringan dan sedang. Jabatan pengawas, ini jabatan eselon 4 ya. Eselon 4 itu kasubag atau kepala seksi ya. Kasih. PNS yang dilakukan yang berada satu tingkat di bawahnya Hukdis ringan dan PNS di lingkungan yang berada satu tingkat di bawahnya hukuman berat dan pejabat fungsional hukuman ringan dan sedang. Nah, ini tata cara pemeriksaan penjatuhan hukuman. 1. PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan ya. Jadi harus ada BAP ya. Nah, yang kedua, jarak waktu antara tanggal surat pemanggilan dan tanggal pemeriksaan itu minimal 7 hari kerja. Ya. Apabila pada tanggal yang ditentukan pada surat panggilan pertama yang bersangkutan nggak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua. Ya, paling lambat 7 hari setelah tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa. Jadi kalau hari pertama misalnya dia sudah dikasih surat pemberitahuan untuk diperiksa, dia nggak datang, 7 hari lagi kita panggil surat panggilan kedua ya. Jangan langsung diperiksa, tapi harus dipanggil dulu. Lalu yang keempat, apabila pada pemanggilan kedua itu tidak bersangkutan tidak hadir juga, nah pejabat pembina yang berwenang itu menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan. Lalu atasan langsung wajib memeriksa PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin sebelum PNS dijatuhkan hukuman disiplin. Nah, yang keenam, pemeriksaan dilakukan secara tertutup melalui tatap muka langsung maupun secara virtual dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan. Yang ketujuh, atasan langsung yang tidak melakukan pemanggilan atau pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin atau melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang berwenang menghukum dijatuhkan hukuman disiplin. Jadi kalau atasan langsungnya itu membela anak buahnya, tidak melakukan pemeriksaan, kalau ada salah anak buah itu tetap atasan langsungnya dikasih hukuman juga ya. Jadi artinya atasan langsung harus monitor bawahannya supaya benar, kira-kira gitu. Nomor 8, pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan dengan hukuman disiplin berat dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa, atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian. Selanjutnya, nah ini ya, ini informasi dari BKN tingkat dan jenis hukuman disiplin. Kalau mau mengerti tentang hukuman disiplin ASN ya, ini seperti ini.
Jadi hukuman disiplin ringan itu ada lisan, tertulis, penyataan tidak puas secara tertulis. Hukuman disiplin sedang ada pemotongan tukin 25% selama 6 bulan, 9 bulan, dan 12 bulan. Dan hukuman disiplin berat penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, pembebasan dari jabatan menjadi pelaksana 12 bulan, dan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. Oke, kita langsung ke latihan soal saja, teman-teman. Ya, nomor 1. Di bawah ini, kewajiban PNS kecuali A. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, B. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang, C. menaati ketentuan dan peraturan perundangan, D. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, E. menunjukkan ketidakpatuhan terhadap aturan. Jawaban yang paling tepat adalah E, ya, menunjukkan ketidakpatuhan terhadap aturan. Sesuai dengan PP 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS bahwa kewajiban PNS 1. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang 45 NKRI dan pemerintah. Yang kedua, menjaga persatuan kesatuan. Yang tiga, melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang. Yang keempat, menaati ketentuan peraturan perundangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan pengabdian, jujur, dan sadar dan tanggung jawab. Lalu menunjukkan integritas dan keteladanan, menyimpan rahasia jabatan, dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Nomor 2. Tingkat hukuman disiplin PNS, yaitu A. ringan, B. tinggi, C. rendah, D. biasa, E. di atas rata-rata. Jawaban yang paling tepat adalah A. ringan, ya. Jadi hukuman tingkat kalau sesuai dengan PP 94 2021 itu disiplin pegawai tingkat hukumannya ada ringan, sedang, dan berat. Nomor 3, di bawah ini, jenis pelanggaran hukuman tingkat sedang adalah kecuali A. melakukan pungutan di luar ketentuan apabila pelanggaran berdampak negatif pada unit kerja dan atau instansi yang bersangkutan. B. melakukan kegiatan yang merugikan negara, bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan, melakukan tindakan melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani. C. menghalangi berjalan tugas kedinasan, menghadiri seremonial atau seminar, dan E. memberikan dukungan kepada capres, ya, ini kampanye maksudnya. Nomor 3. Jawaban yang paling tepat adalah C, ya, menghadiri seremonial seminar. Jadi sesuai PP 94 itu ada jenis pelanggaran, ya, ini sudah kita bahas tadi, nggak boleh kampanye intinya, ya. Selanjutnya, nomor 4, pada penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang bahwa pemotongan tunjangan kinerja 25% selama 6 bulan apabila PNS yang bersangkutan tidak masuk kerja selama akumulatif ke setahun, ya, selama A. 11 sampai 13 hari dalam setahun, B. 21 sampai 24 hari dalam setahun, C. 13 sampai 20 hari dalam setahun, D. 20 sampai 22 hari dalam setahun, E. 20 sampai 25 hari dalam setahun. Jawaban yang paling tepat adalah E, ya. 11 sampai 13 hari dalam 1 tahun. Ini maksudnya, ya, bukan ini. Jadi PP 94 tahun 2001 tentang disiplin PNS itu pemotongan tukin 25% selama 6 bulan apabila PNS yang bersangkutan tidak masuk kerja 11 sampai 13 hari. Selanjutnya, nomor 5, pada penjatuhan hukuman disiplin tingkat berat bahwa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan apabila PNS tidak masuk kerja secara akumulatif selama 20 sampai 24 hari dalam setahun, 21 sampai 24 hari sampai dalam setahun, 13 sampai 20 hari dalam setahun, 20 sampai 22 hari dalam setahun, atau 20 sampai 25 hari dalam setahun. Jawaban yang paling tepat adalah B, ya, 21 sampai 24 hari dalam setahun, ya. Jadi kalau hukuman tingkat berat itu penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan itu kalau nggak masuk kerja 21 sampai 20 hari dalam setahun. Baik, dari sini jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Semoga bermanfaat materi ini. Jika kalau layanan konsultasi selanjutnya dan ingin materi ini, silakan follow akun TikTok saya dan jangan lupa like, subscribe-nya YouTube saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.